Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di modul literasi numerasi tema 2 subtema 3 tentang pengawetan makanan. Ayo, kemarin kita tentang sudah belajar mengolah makanan ya, juga sudah belajar tentang jual beli. Nah, sekarang pembelajaran 1 di tema 3 ini adalah tentang pengawetan makanan. Ada yang dinamakannya fermentasi dalam mengawetkan makanan itu ya. Ada istilah fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik. Anaerobik artinya dapat hidup tanpa oksigen. Dengan kata lain, proses fermentasi tidak melibatkan oksigen bebas. Salah satu tujuan fermentasi adalah memperkaya ragam makanan dengan mengubah aroma, rasa, dan tekstur. Mungkin kalian juga tahu, atau mungkin kalau baru mengetahui hari ini tentang fermentasi, fermentasi itu seperti kita membuat tape ya, tape ketan atau tape singkong itu, atau dalam istilah bahasa Sunda adalah peyem. Dipeyem artinya difermentasi. Silahkan kalian baca literasi tentang fermentasi beras ketan menjadi brem pada halaman 7-8 di modul literasi numerasi. Kemudian, bagaimana pendapatmu setelah membaca wacana tersebut? 1. Jelaskan secara singkat hal apa yang terjadi selama proses fermentasi. 2. Apa isi wacana di atas? Isi wacana tersebut. Dan ketiga, hal apa yang kamu anggap menarik dari wacana tersebut? Tulis jawabanmu di buku kerjamu ya. Nah, ayo menulis, sebutkan makanan atau minuman lain di daerahmu yang dibuat dengan cara fermentasi. Selain brem yang di Madiun itu ya, di daerah kita atau di Bandung, di Jawa Barat, apa biasa yang disuka makanan di fermentasi? Tanyakan kepada orang tuamu tentang cara pembuatan makanan tersebut. Kemudian kamu bandingkan pembuatannya dengan pembuatan brem. Tulislah penjelasan yang lebih terperinci ke dalam tabel pada buku kerjamu. Jadi dibandingkan ya, sebelahnya proses pembuatan brem Madiun, yang keduanya adalah proses pembuatan makanan pilihanmu. Silahkan dibandingkan. Kemudian kamu ceritakan kembali tentang hal yang paling menarik dari wacana yang kamu baca kepada orang tua atau anggota keluargamu yang lain dengan bahasamu sendiri ya. Nah, dari situ, dari bacaan tersebut kalian akan telah menemukan kata-kata baru ya dalam cerita itu yang kamu mungkin belum tahu maknanya, yaitu 1. Eksperimen. Eksperimen adalah percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori atau sebagainya ya. Dan organisme adalah segala jenis makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Itulah kata barunya. Lalu kalian gunakan kata-kata baru itu ya. Kemudian di sini ada beberapa kalimat, ada 4 kalimat yang kalian bisa pilih. Ada 2 kalimat dari 4 kalimat ini mana yang termasuk yang mengandung makna sama dengan eksperimen. 1. Pak Guru meminta kami untuk meredam telur dalam cairan cuka selama 3 hari. Setelah itu, kami harus melaporkan apa yang terjadi pada telur tersebut. 2. Bu Titik adalah seorang penjahit. Dia bisa membuat aneka bentuk jahitan seperti taplak, baju, bahkan sarung bantal. 3. Ayahku gemar memasak. Dia sering menggunakan bahan-bahan berbeda dalam masakannya untuk mendapatkan rasa baru yang unik. 4. Adina suka sekali makan es krim. Dia pernah mencoba berbagai macam rasa. Es krim coklat, stroberi, kacang, hingga mangga. Semua pernah dibelinya. Nah, dari 4 kalimat itu kalian bisa pilih mana yang maknanya sama dengan eksperimen. Selamat berkreasi, selamat mencoba. Kemudian ayo membandingkannya. Ini ada
botol A, B, dan C. Ada yang besar, sedang, dan kecil. Dan diisi telur ya. Jika air dipenuhi air ini ya, si botol ini masing-masing terisi penuh, botol manakah yang isinya paling banyak? Ya, silahkan dipikirkan. Nah, sekarang kita kegiatan numerasi. Ayo mengamati ya. Bangun ruang ada di sekitar kita. Kemasan makanan, kaleng minuman, kotak tisu, atap rumah, bola basket, dan topi ulang tahun. Semuanya berbentuk bangun ruang. Apakah kamu sudah tahu apa itu bangun ruang? Ya, bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Menurut bentuk sisinya, bangun ruang terbagi menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun yang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar atau bukan sisi lengkung. Termasuk bangun ruang sisi datar adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Kubus, apakah kamu pernah bermain dadu? Seperti apakah sih bentuk dadu? Nah, masing-masing dadu memiliki sisi-sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi-sisi dadu berbentuk persegi, panjang rusuknya sama. Dadu merupakan contoh bangun ruang yang berbentuk kubus. Nah, ini kan kalian tahu kalau kalian main ular tangga atau main monopoli, mungkin sekarang jarang kalian gunakannya karena kalian selalu main gadget. Cobalah sekali-kali kita mainkan lagi ya, main ular tangga, monopoli, ludo, dan lain-lainnya. Nah, ini dadu ya. Apakah kalian pernah bermain dadu? Ya, pasti ada yang pernah, ada juga yang belum mungkin ya. Masing-masing dadu memiliki sisi-sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi-sisi dadu berbentuk persegi yang panjang rusuknya sama. Ini sisi ya. Yang 4, nih titik 4 sisinya. Titik 1 juga sama sisinya ya, rusuknya sama. Dadu merupakan contoh bangun yang berbentuk kubus. Selain itu, ada juga selain dadu, yaitu mainan Rubik. Seru ya kalau main Rubik ini. Pasti ada yang pernah juga ya menggunakan atau memainkan Rubik ini. Karena kita harus menyatukan warna yang sama pada satu sisi. Rubik merupakan permainan teka-teki mekanik yang ditemukan oleh Erno Rubik pada tahun 1974. Rubik yang merupakan contoh benda berbentuk kubus yang memiliki sisi-sisi bentuk persegi yang panjang rusuknya sama ya. Rubik juga ke sini 3 kotak, ke pinggir 3 kotak, 3 kotak ke atas juga 3 kotak ke bawah ya, sama. Nah, jadi kubus itu adalah bangun ruang yang semua sisi berbentuk persegi dan memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudutnya. Titik sudutnya ada 8, rusuknya ada 12. Silakan kalian hitung ya, kalau punya kardus atau punya apa yang berbentuk kotak atau kubus, dihitung sisinya benar enggak, rusuknya ada 12 atau titik sudutnya ada 8. Nah, ini selain Rubik dan dadu, ini adalah benda di sekitar kita, contoh-contoh yang berbentuk kubus ya. Ada kotak, ada kado juga bentuk kubus, kotak amal, kardus yang berbentuk kubus, brankas, ini apalagi kotak pemilu. Silahkan kalian temukan benda-benda lain di sekitarmu yang berbentuk kubus ya, di rumahmu atau di luar rumah. Nah, sekarang balok, perhatikan, ini adalah gambar kardus makanan ya. Kemasan makanan memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang saling berhadapan. Setiap pasang sisi berhadapan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemasan makanan tersebut merupakan contoh bangun ruang yang berbentuk balok. Umumnya, kemasan makanan berbentuk balok karena
bentuknya cukup sederhana dan efisien. Meskipun ada pula kemasan makanan yang bentuknya kubus atau bentuk lainnya ya. Ini jadi sisinya ada 3 pasang, sisi atas, sisi bawah, panjangnya sama ya. Sisi depan dan sisi belakang. Sisi samping sama dengan sisi samping kiri, samping kanan sama dengan kiri. Banyak benda-benda berbentuk balok yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selain kemasan makanan, contoh lainnya adalah batu bata. Batu bata adalah benda yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Batu bata biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat dinding rumah. Batu bata juga berbentuk balok. Rumah kalian juga kan dibangun dari batu bata juga ya. Nah, seperti ini. Jadi, balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang saling berhadapan. Dan setiap pasang sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama. Balok juga memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Ya, jadi balok dan kubus sisi rusuk dan titik sudutnya itu sama ya, ada 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Tapi sisi-sisinya yang bentuknya berbeda ya. Kalau kubus itu berbentuknya persegi, sedangkan balok mempunyai 3 pasang berbentuk persegi panjang. Bagaimana contoh-contoh balok yang ada di rumah ya? Ada kardus, ada penghapus, lemari, kulkas, laci, dan juga balok yang lainnya. Coba kamu cari benda-benda yang berbentuk balok ya di sekitarmu. Nah, sekarang kita akan melihat kemasan. Ini adalah kemasan sebuah makanan ya. Indonesia kaya akan buah-buah lokal seperti markisa, salak, nanas, kedongdong, dan durian. Selain enak dimakan langsung, buah-buah lokal ini juga diolah menjadi makanan yang awet dan tahan lama. Misalnya dodol buah. Untuk mengemas dodol buah, ada banyak bentuk kemasan yang bisa digunakan. Kemasan tersebut bisa berbentuk bangun ruang tertentu. Berikut beberapa contoh kemasan dodol buah yang ada di pasaran ya, seperti ini. Ada yang berbentuk kubus, ada juga yang berbentuk balok ya. Nah, sekarang inilah contoh untuk reklame ya, contoh reklame untuk mempromosikan suatu produk. Jadi kalau kalian membuat reklame, gambar maka kemasan makanannya atau makanannya, kemudian ada tulisannya yang jelas, tegas, dan menarik perhatian ya. Jadi dodol terbuat dari buah asli, rasakan kelezatan rasa buah terbaik. Nah, itu contoh reklame ya. Kalian bisa buat sendiri, buat sketsa ya, sebuah reklame untuk mempromosikan produk usahamu. Gambarlah pada buku kerjamu ya, pada buku gambar boleh. Nah, sekarang kalian berlatih, silahkan dikerjakan. Ini adalah nomor 1, kalian cari dengan beri tanda silang pada benda yang berbentuk kubus dan centang pada gambar yang berbentuk balok. Di sini ada yang disilang, ada yang dicentang ya. 2, sebutkan benda-benda sekitarmu yang berbentuk kubus. 3, sebutkan benda-benda sekitarmu yang berbentuk balok. Silahkan kalian kerjakan di buku tugasmu. Semangat belajarnya ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.